Prabu Siliwangi adalah salah satu tokoh legendaris dalam sejarah kerajaan Pajajaran. Selain dikenal sebagai raja adil dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga dikenal karena penolakannya untuk memeluk agama Islam. Menurut kisahnya, sang putra, Raden Kian Santang, pernah mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Namun, Prabu Siliwangi menolak ajakan tersebut dan memilih untuk tetap memegang teguh kepercayaan nenek moyangnya. Kisah ini menjadi salah satu bagian dari sejarah yang menarik untuk kita ketahui lebih lanjut. Prabu Siliwangi atau Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja adalah salah satu raja kerajaan Pajajaran yang berkuasa antara 1482 sampai 1521 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan pesat. Masa pemerintahannya juga dikenang rakyat sebagai zaman perdamaian dan kemakmuran. Nama asli Prabu Siliwangi adalah Jaya Dewata. Ia lahir pada 1401 Masehi di Kawali Galuh, yang kini adalah Ciamis. Prabu Siliwangi adalah putra dari Prabu Dewa Niskala, sekaligus cucu dari Niskala Wastu Kancana. Menurut prasasti Batu Tulis, ia dinobatkan sebanyak 2 kali, yaitu sebagai Raja Kerajaan Sunda dan Raja Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kemudian dikenal sebagai masa Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran, yang kini adalah Bogor. Prabu Siliwangi mampu membawa Kerajaan Pajajaran pada masa kejayaan. Bahkan, di masa kepemimpinannya, rakyat Pajajaran mengalami kesejahteraan dan hidup damai. Prabu Siliwangi memiliki 3 orang anak dari istrinya Subang Larang, yaitu Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Menurut legenda, Prabu Siliwangi menolak masuk Islam ketika diimbau oleh putranya Kian Santang maupun Pangeran Cakrabuana. Proses Islamisasi di tanah Pasundan di abad ke-14 sampai 16 memang tidak dapat dilakukan tanpa menyebut nama-nama besar seperti Kian Santang. Ia tanpa ragu mengikuti jejak ibunya dalam memeluk Islam. Hingga sekarang, masih menjadi pertanyaan besar, apakah Prabu Siliwangi menolak ajakan putranya masuk Islam atau menerima ajakan itu secara diam-diam. Kisah penolakan Prabu Siliwangi untuk menerima ajakan anaknya Kian Santang untuk masuk Islam memiliki kisahnya tersendiri. Konon, Prabu Siliwangi memilih untuk menghilang di hutan Sanjang untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya yang telah memeluk Islam. Banyak kisah yang mengandung kepercayaan atau mitos yang menganggap bahwa Leuweung Sancang di Garut adalah tempat tilem atau menghilangnya Prabu Siliwangi. Menurut cerita rakyat yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia Hari Buku Internasional Indonesia yang diprakarsai Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO pada 1972, Prabu Siliwangi mubus atau kabur menyelinap ke arah selatan karena dikejar-kejar anaknya, Raden Kian Santang, agar masuk Islam.
Setibanya di hutan Sancang, Prabu Siliwangi bersama pengikut setianya menghilang. Prabu Siliwangi minda rupa atau berubah wujud menjadi macan putih. Sedangkan pengikutnya menjadi macan belang manjang yang disebut sebagai Maung Sancang. Konon, macan putih jelmaan Prabu Siliwangi bersemayam di sebuah gua besar bernama Guha Garogol. Dan sesekali merenung menyendiri di puncak Karang Gajah, di dekat muara sungai Cikaingan. Macan putih atau Maung Bodas merupakan salah satu pasukan gaib Prabu Siliwangi. Macan itu juga dianggap sebagai hodam penjaga Prabu Siliwangi. Asal mula macan itu menjadi hodam Prabu Siliwangi, yakni setelah sang Prabu menaklukkannya dalam satu pertempuran sengit. Diketahui, macan putih yang dimaksud ini adalah Raja Macan Putih, bernama Maung Bodas, dari dunia gaib. Ia dikenal sebagai yang memiliki ribuan tentara sejenisnya. Dirasa telah membantu kejayaan Pajajaran, Prabu Siliwangi kemudian mengukirkan kepala harimau pada gagang pusaka kujang miliknya dan menyuruh Maung Bodas untuk bersemayam di dalamnya. Sehingga kemanapun Prabu Siliwangi pergi, Maung Bodas selalu di dekatnya, sebagaimana kujang pusaka yang selalu dibawanya.